Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-muallif rahimahullah at-tahalli bi-rifq masih pada adab al-arif fi nafsih. Menyisakan beberapa adab lagi, 3 adab. Masuk pada poin yang ke-13, at-tahalli fi rifqi, menghiasi diri dengan kelemah lembutan. Rifqun. Qala rahimahullah, iltazim rifqa fil qaul, tetapilah, pegangilah sifat arif, kelemah lembutan, kesantunan, fil qauli, dalam berucap, mujtaniban al kalimat al jadiyah, menjauhi kalimat-kalimat yang kasar. Fa'inal khitab al-layyina, sebab pembicaraan yang lembut, yang halus, tutur kata yang halus, yata'allafun nufusan nasyizah, bisa melunakkan hati yang nusyuz, yang membakar. Wa adillatul kitab wa sunnati fi hadza mutakathirah, dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam masalah ini sangat banyak. Cinta. Baik. Para pendengar Allah, sesungguhnya arif, kelemah lembutan itu sebuah sifat yang mencakup banyak hal. Tidak hanya arifku fil qaul, kelemah lembutan dalam berucap, namun arifku ini cakupannya sangat luas. Arifku bisa dalam bentuk fil qaul, yang diingatkan dalam muallif rahimahullah, dalam berucap, yakni bertutur kata yang halus, yang lembut. Kalau arifku fil qaul, itu lawannya ialah al-fuhsyu, fa wa ha wa shin al-mu'jamah. Al-fuhsyu itu lawannya. Al-fuhsyu itu ialah ucapan-ucapan yang kotor, yang keras. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat, di antara perangannya Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kitab-kitab suci yang sebelumnya ialah beliau bukan fahish wala mutafahish. Fahish wala mutafahish. Beliau bukan seorang yang fahish, seseorang yang kotor, yang kasar ucapannya. Wala mutafahish, tidak pula seseorang yang kebiasaan ucapannya itu kotor. Kalau fahish itu pelaku. Kalau mutafahish itu orang yang punya watak, kebiasaan demikian. Sifatnya Rasul kepada demikian. Juga Rasulullah SAW melarang umatnya untuk memiliki sifat al-fuhsyu, yaitu ucapan-ucapan yang kotor, yang kasar lagi kotor.
Dalil yang paling sharih dalam masalah ini barakallahu fiik ialah kejadian yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW ketika ada rombongan orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW sambil menyatakan Assalamualaikum. Atau mereka mengatakan Assalamualaikum. Apa artinya? Kehancuran atas kalian. Nggak mengatakan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha ada di situ, marah, mengumpat-umpat, memaki-maki mereka. Maka ditahan oleh Rasulullah SAW. Katanya Aisyah, ya Rasulullah, apa kamu nggak tahu apa yang mereka ucapkan? Mereka mengatakan Assalamualaikum, mendoakan kehancuran untuk kita. Belum mengatakan apa kamu nggak mendengar apa yang saya jawab tadi? Saya mengatakan wa'alaikum. Saya mengatakan wa'alaikum atas kalian juga. Di situ Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada Aisyah supaya memiliki sifat yang kelemah lembutan, dan larangan untuk memiliki sifat al-fuhsyu, kekakuan, kekerasan, kotor dalam berucap. Ini hadis bukan dalam Sahih Bukhari. Syahidnya barakallahu fikum ialah dalam riwayat ini yang menjadi contoh ialah orang-orang Yahudi. Bukan kaum muslimin secara umum, tapi orang-orang Yahudi. Walaupun orang-orang Yahudi yang berbuat kasar kepada kita, mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek pada kita, mendoakan doa-doa kehancuran untuk kita, kita tetap harus berbuat adil, insaf. Tidak boleh melampaui batas di dalam membalas mereka. Kalau melampaui batas itu dinamakan al-fuhsyu. Tadi kami ini yang bukan dalam riwayat tadi ya, Pak. Mereka mengatakan Assalamualaikum. Maka sikap yang adil dijawab wa'alaikum. Selesai. Tadi ya. Namun ketika ada penambahan-penambahan yang lain, caci maki, dicemooh, dihinakan dan segala macamnya, sudah melampaui batas insaf. Tindakannya semacam itu dikatakan al-fuhsyu. Tindakan yang keliru, yang salah, walaupun yang dicela, yang diolah-olah orang Yahudi. Apalagi barakallahu fikum itu untuk kaum muslimin. Min babi aula la yajuz. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum itu untuk thalabul ilmi, para pencari ilmu. Lebih-lebih tidak boleh lagi. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum itu untuk para du'at ila Allah, para ulama, para masyayikh. Lebih-lebih lagi tidak pantas. Sehingga harus mura'atul adli wal insaf, menjaga keadilan dan keinsafan dalam berucap. Lebih daripada itu namanya al-fuhsyu. Dari kami nama ikhwan. Barakallahu fiik. Di antara contoh-contoh yang disebutkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan arifku fil qaul, kelemah lembutan dalam berucap, ialah uslub cara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fil inkar, dalam mengingkari sebuah kesalahan. Anda perhatikan dalam sekian banyak riwayat dan barakallahu fiik, tamam. Beliau kalau mengingkari sebuah kemungkaran tidak pernah menyebut orangnya langsung. Namun beliau memberikan isyarat tentang kesalahannya. Katakanlah ya Abu Sufyan, dalam banyak hal. Seperti dalam Bukhari Muslim pada peristiwa Barirah. Tahu Barirah? Siapa ini? Nah, seorang maula yang hendak dibebaskan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Barirah ini meminta bantuan Aisyah untuk mukatabah, bebaskan dirinya dari perbudakan.
Maka Aisyah mengatakan, saya akan bantu kamu tapi dengan syarat walakmu untuk aku. Walauki li. Yang namanya walak artinya nanti baru sebagai maula Aisyah, sebagai maulanya Aisyah. Maka dia datang kepada keluarganya. Ternyata dari pihak keluarga Barrah enggak setuju. Mereka setuju kalau dibebaskan, tapi walaknya untuk mereka, bukan untuk Aisyah. Maka sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ketika itu Rasul masuk ke dalam rumah. Maka sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau pun mengatakan innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya al-wala'nya seorang budak yang dibebaskan itu liman a'taq, untuk orang yang membebaskan dia. Ini untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau langsung ke masjid, mengumpulkan semua para sahabat, berkhutbah dan menyatakan ma balu aqwamin. Mengatakan ma balu aqwamin. Ini syahidnya. Tidak langsung menunjuk orang per orang, fulan tidak, tapi mengingkari dengan cara umum. Ma balu aqwamin yastarituna syurutan laysat fi kitabillah. Kenapa ada kaum yang membuat persyaratan yang enggak ada dalam kitabullah? Kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin. Semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah dikatakan batil walaupun 100 persyaratan. Innamal wala'u liman a'taq, kata Rasul. Sesungguhnya yang namanya wala itu untuk orang yang membebaskan. Jadi kami itu namanya uslub ya. Dan itu banyak kejadiannya. Tidak cuma satu. Dalam sekian banyak kasus beliau mengatakan ma balu aqwamin, ma balu rijalin, ma balu kada, ma balu kada. Itu uslubnya Rasul, cara beliau dalam ingkar, dan merupakan bentuk contoh ar-rifqu fil qaul. Paham ya? Dimasukkan oleh para ulama termasuk ketinggian akhlaknya Rasul, kehalusan tutur kata beliau dalam berucap. Barakallahu fiik. Maka ya para Allah, ini yang diinginkan oleh muallif rahimahullah terkait dengan thalabul ilmi. Seorang thalabul ilmi tidak diperkenankan dan tidak boleh bagi mereka untuk biasa mengeluarkan kata-kata yang jadiyah, al-kalimah jadiyah, yang kaku, yang kasar, tidak ada tata keramanya, tidak ada tutur bahasa yang sopan. Namanya kalau bahasanya Panglima dulu, centeng pasar, bahasa centeng pasar, bahasa orang-orang pasar yang kalau bicara itu dengan tanpa adab. Tidak diperkenankan bagi seorang talibul ilmi memiliki ucapan semacam ini. Maka mereka harus memiliki ar-rifqu fil qaul, ucapan yang lembut, tutur bahasa yang indah, yang santun. Barakallahu fikum. Nah, apalagi barakallahu fikum sampai pada tingkatan at-ta'nu, menikam, asab wa syatam, mencaci dan mencela. Ini sudah bablasan ya. Sudah bukan lagi pembahasan sekarang ini. Itu sudah melebihi yang namanya al-fuhsyu. Tamam? Maka tidak boleh apalagi barakallahu fiik seorang talibul ilmi punya sikap yang semacam ini. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga yang lain dalam sunnah. Beliau mengatakan laisal mu'minu bit-ta'an, laisal mu'minu bit-ta'an wal la'an wal badi wal fahish. Beliau mengatakan laisal mu'minu bit-ta'an, bukanlah seorang mukmin itu seseorang yang ta'annya suka menikam, mencela. Wal la'an, tidak pula orang yang suka melaknat. Wal badi, tidak pula seorang yang kasar ucapannya. Wal fahish, tidak pula seorang yang kotor ucapannya. Nah, ini perangai umum seorang mukmin, dan lebih-lebih lagi barakallahu fikum seorang talib ilmu. Namanya
Ada ya justru. Apalagi sudah berkaitan dengan masalah a'rab, kehormatan seseorang. Maka seorang talib ilmu harus betul-betul menjaga hati ini. Hanya dijaga. Barakallahu. Ini satu jenis arif. Arifku fil qaul. Tamam. Adapun dalam bab yang lain cukup banyak. Ada arifku fil ta'lim. Ada arifku fil da'wati ila Allah. Ada arifku fil amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Arifku fil tarbiyah. Tamam, dalam semua hal barakallahu fiik. Itu dibutuhkan yang namanya ar-rizqu, kelemah lembutan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah mengatakan, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih." Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ar-rafiqun, zat yang maha lembut. Yuhibbur rifqa, mencintai kelemah lembutan fil amri kullihi, dalam semua urusan. Hadza wa syahid. Fil amri kullihi, dalam semua urusan. Maknanya tidak hanya semata-mata arifku fil qaul. Ada paham ya? Tapi juga fil amri kullih, dalam semua, fil qaul, fil amal. Tamam, da'wah, fil ta'lim, fil tarbiyah, fil amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, fil muamalah, fi kaza wa fi kaza. Itu semuanya harus ada yang namanya arifku. Dhabitnya barakallahu fiik. Dhabit ketentuan arifku fil amri kullih ialah maka muwafiqan li sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamam, kelemah lembutan yang sesuai dengan contoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Contoh kelemah lembutan, dhabitnya ketentuan kelemah lembutan dalam semua hal harus mencocoki sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam semua perkara ada kaidah. Tamam, ada kaidah. Seperti yang saya contohkan dalam perkara ad-da'wah ila Allah. Dibutuhkan ar-rizqu wal lin fi da'wah ila Allah. Itu mengacu pada qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl ayat yang ke-125. Ini contoh ar-rizqu fi da'wah, kelemah lembutan dalam dakwah ya Allah. Berdakwah fi sabilillah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan jidal, dengan cara yang terbaik. Ada rizqu fi da'wah. Paham ya? Ini contoh ya, sehingga masing-masing bab, masing-masing urusan harus menyesuaikan contoh Rasul dalam sunnahnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk akhlak yang mulia. Nah, ada wadih yang diinginkan sekarang barakallahu fiik terkait dengan arifku fil qaul. Arifku fil qaul. Qala rahimahullahu ta'ala at-ta'ammul. At-ta'ammul. At-ta'ammul itu memikirkan secara dalam, merenungkan apa yang bakal dia kerjakan. At-ta'ammul. At-ta'ammul ini barakallahu fikum satu bagian dari makna at-ta'anni. At-ta'anni. At-ta'anni itu lawan dari al-ajalah. Tahu ajalah? Ajalah itu tergesa-gesa, terburu-buru. Orang Jawa bilang gerasa gerusu.
At-ta'anni lawan daripada itu, sehingga dia tenang dalam berbuat, penuh perhitungan dalam berbuat. Dari sifat ta'anni inilah muncul yang namanya ta'ammul. Ta'ammul. Orang kalau sudah punya sifat ta'anni, maka ketika dia mau berbuat, ta'ammul dulu. Mau berucap, ta'ammul dulu. Mau bertindak, ta'ammul dulu. Yani mencermati, memperhitungkan, merenungkan apa yang bakal dia ucapkan. Yanfa' atau yadur, bermanfaat ataukah membahayakan. Ini orang talib ilmu harus ada pada mereka. Beliau mengatakan sini, qala rahimahullah at-tahalli bit-ta'ammul. Menghiasi dirinya dengan ta'ammul. Fa inna man ta'ammala adrak. Sesungguhnya setiap orang yang ta'ammul terlebih dahulu, merenungkan apa yang dia lakukan, adrak, dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Man ta'ammala adraka. Orang yang ta'ammul dulu dalam sebelum bertindak, adraka, dia akan mendapatkan apa yang diharapkan. Wakila dan dikatakan ta'ammal tudrik. Ini pepatah ya. Ta'ammal tudrik. Dan engkau ta'ammul terlebih dahulu sebelum berbuat, tudrik, niscaya engkau akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Paham ya? Sehingga pelan. Barakallah. Misal yang ngantuk semua ini, mungkin pada ngantuk semua kan apa ya? Hah? Jadi, apa yang merah semua ini? Junaid, ronda malam tak? Hah? Jangan ngantuk ya? Orang kalau bilang nggak boleh ngantuk dalam masjid. Kalau di kamar boleh. Ngantuk deh? Yang benar. Jangan boleh ngapa-ngapa begitu. Allahumma musta'an. Jangan kalau ngantuk dulu sana. Baik. Terakhir, contoh ialah at-ta'ammul fi ta'lim atau fi ta'allum. Paham? Orang yang ta'ammul dulu sebelum belajar. Ada mana? At-ta'ammul fi ta'allum makna lainnya ialah at-tadarruj, bertahap dalam belajar. Itu dulu. Paham? Misal antum kepingin belajar ilmu hadis, seseorang yang hendak masuk dalam belajar ilmu hadis misalkan ya, harus memiliki sikap at-ta'anni wa ta'ammul fi ta'allum. Artinya ketika dia belajar ilmu hadis harus menggunakan at-tadrij, tahapan dalam mempelajari ilmu hadis. Kalau dia melakukan cara yang semacam ini, adrakal ilm, maka dia pasti akan mendapatkan ilmu tersebut, walaupun dengan proses waktu agak lama. Tapi dapat matang dia. Tetapi kalau kemudian dia barakallahu fikum memiliki sikap al-ajalah, saya harus belajar ilmu hadis sebulan selesai, kejar, ya akhirnya man kharaja fil ilmi jumlatan, man dakhala fil ilmi jumlatan, kharaja minhu jumlatan, katanya sebagian salaf. Apa yang masuk ke dalam ilmu dengan secara gelondongan, keluarnya juga gelondongan. Tahu gelondongannya? Seluruhan, artinya nggak ada bekasnya. Dan bisa ya. Ini contoh at-ta'ammul ta'anni fi ta'allum. Harus menggunakan tahapan. Harus butuh waktu yang lama. Paham? Maksudnya waktu yang lama. Tulu zaman. Kalau dia ketika belajar menggunakan kaidah yang semacam itu, at-ta'ammul wa ta'anni, dengan prinsip at-tadarruj fi ta'allum, akan dapat ya. Itu contoh. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan semua yang bakal kamu kerjakan dan semua yang bakal kamu ucapkan harus dengan ta'ammul. Belum mengatakan sih. Wa alaihi, maka dasar ini. Fata'ammal 'inda takallum.
maka ta'ammullah kamu. Cermati, renungkan sebelum kamu berbicara. Bimadza tatakallam? Dengan apa kamu akan berucap? Apa yang bakal kamu sampaikan nanti? Wa ma hiya a'idatuhu? Dan apa efek sampingnya? A'idah perkara yang kembali dari kalam tadi. Ini efeknya apa? Dampaknya apa kalau kamu berbicara? Ini harus kamu ta'ammul dulu sebelum bicara itu. Saya bicara ini yanfa' atau yadur? Bermanfaat atau membahayakan? Kalau mengatakan bermanfaat, baik. Selangkah berhasil. Yang kedua, mikir yang kedua kalinya, ada dampak negatif ataukah positif? Positif, maka antum masuk. Sehingga kalamnya yanfa', aidnya, dampaknya positif, maju. Ada lagi. Ini tipe yang pertama. Atau jenis kalam yang kedua, kamu ta'ammul kalam atau kasubut, bicara tadi. Kamu menganggap yang manfaat berbicara. Tadi. Baik. Ini pertama. Yang kedua, dampaknya positif atau negatif? Kamu cermati, ternyata negatif. Negatif. Bicaranya bagus, insyaallah. Tapi dikhawatirkan di kemudian hari nanti muncul dampak-dampak yang negatif. Mundur atau maju? Mundur. Kenapa ya pasti? Karena kan aidahnya, dampaknya negatif. Jangan mundur. Jangan. Apalagi barakallahu fikum kalam yadur, ucapannya itu ucapannya membahayakan, pasti dampaknya negatif. Maka jangan berucap. Ini namanya at-ta'ammul 'indal kalam, at-ta'ammul 'indat takallum. Paham? Ini cara umum ya, cara umum. Lebih-lebih lagi barakallahu fikum ketika al-kalam fiddin. Ketika antum berbicara tentang agama ini, berbicara tentang ilmu agama ini, dikarenakan antum ini ketika bicara masalah agama, tu'abbir anillah. Engkau mengungkapkan segala sesuatu tentang agama Allah, tentang hukum-hukum Allah, dan misalnya. Kalau kalamnya kalam yang yadur, yang membahayakan, atau dampaknya negatif, jatuh dalam larangan al-qaul 'alallahi bila ilm. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ini haram. Sini mau numpang tidur apa? Mau tarik? Mau tidur di rumah aja. Maaf, nah, dulu juga silakan. Kayaknya udah mulai gak sedap gimana. Halo ya, dulu sana. Kasih di untung enak-enak aja. Baik, tahu tadi saya. Iya, baik. Allah bisa. Dibuat lagi nih salahnya. Baik. Yang tadi ikhwan, min babi aula, terlebih lagi barakallahu fikum kalau al-kalam fiddin, berbicara tentang perkara agama, harus betul-betul ta'ammul qabla kalam. Tamam? Sebab kalau sampai salah berbicara, membahayakan pembicaraannya, negatif dampaknya, jatuh pada perkara yang haram tadi, al-qaulu 'alallahi bila ilmi. Juga perkara kedua yang harus ditandai, tamam, ialah ketika al-kalam fil a'rad. Al-kalam fil a'rad, artinya membicarakan kehormatan orang lain. Al-kalam fil a'rad, membicarakan kehormatan orang lain. Ini harus betul-betul ekstra hati-hati, ta'ammul. Apakah orang tersebut memang layak dibicarakan kehormatannya atau tidak? Barakallah. Ini harus perhatikan. Rasul mengatakan dalam sabdanya,
fa inna dima'akum wa amwalakum wa 'aradakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, hari apa itu? Yaumul Nahar. Di bulan ini, bulan haram di negeri kamu ini, negeri haram. Sehingga betul-betul ekstra hati-hati terkait dengan al-kalam fil a'rab. Dua poin yang harus diperhatikan. Al-kalam fid din wal kalam fil a'rab. Ini harus menjadi aula lebih lagi antum harus ta'ammul wa ta'anni qabla kalam. Bimadza tatakallam wa ma hi a'idatu. Allahu akbar. Wa taharras fil ibarati wal adai. Wa taharras, dan pilihlah atau berhati-hatilah fil ibarah, dalam ibarat, dalam mengungkapkan takbir, wal ada, dalam menyampaikan, duna ta'annutin adukin, dengan tanpa ta'annut, itu takalluf, au tahadzlukin, juga sama, takalluf. Bedanya, kalau ta'annut itu takalluf di dalam takbir yang keras, mengandung makna inat. Paham ya? Jadi terlalu keras, terlalu kaku. Kalau tahadzluf, takalluf di dalam memperindah ucapan. Tahadzluf ya. Barakallah. Ada muhim terkait dengan masalah ta'bir, terkait dengan masalah menyampaikan sesuatu harus betul-betul cermat. Khususnya barakallahu fikum, ada mereka tahu di sini. Khususnya barakallahu fikum ketika antum menyampaikan sesuatu di tengah-tengah masyarakat umum, awam, memang harus betul-betul engkau pilihkan bahasa yang tepat. Kenapa? Supaya jangan sampai ucapan kamu itu disalahartikan. Yang pertama, awamun nas. Yang kedua, ketika antum berbicara pada ayyamul fitan, berbicara pada masa-masa fitnah, fitnah bainal muslimin, tamam, ada fawda, keributan, kericuhan, fitnah besar di kalangan kaum muslimin dan misalnya ayyamul fitan ya Pak. Dalam kondisi yang semacam ini, ketika antum harus berbicara, maka takbir, ungkapan-ungkapan yang antum sampaikan nanti betul-betul harus dicermati. Jangan sampai disalahpahami atau disalah artikan. Saya paham ya, dengan takbir sangat jelas. Gini, begini. Tidak memiliki dua pengertian atau dua mata. Satu wajib saja. Gini. Ketika antum menggunakan bahasa yang umum, antum pikirkan kalau umum semacam ini akan ditarik sama kemari oleh banyak pihak. Maka dikasih taksis. Kecuali ini menyesuaikan keadaan yang ada. Ketika antum menyampaikan kalimat yang mutlak, terlalu mutlak begitu, dan dikhawatirkan akan salah pahami oleh mereka, maka dikasih kuyut. Kuyut ya, pahit. Pahit ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan itu termasuk hikmah seorang talibul ilmi dalam berucap. Maaf, ini harus dimiliki lebih-lebih lagi oleh para du'atu ila Allah. Ini calon dai. Kalau ilmu tidak semata-mata menimba ilmu, tapi juga harus menyampaikan ilmu. Ini termasuk hikmah seorang du'at ila Allah, seorang dai ila Allah, dan menunjukkan teman fikih dakwahnya. Ketika menyampaikan sesuatu di depan masyarakat umum, ketika ayyamul fitan dan misalnya,
itu takbirnya pas, satu wajah. Tidak memiliki dua wajah atau tiga wajah atau empat wajah, satu wajah. Sehingga tidak ada takwil lagi untuk ucapannya. Ketika masih gambiang, masih global, langsung dikasih taksis sama aku. Kecuali begini. Taksisnya itu menyesuaikan keadaannya. Intinya tidak menimbulkan efek samping yang negatif. Ada muhim. Paham yang awak sekarang ini? Paham tak? Itu faedahnya. Sehingga tidak bisa di dalam kondisi-kondisi yang semacam itu langsung mengatakan mungkin begini, saya kira mungkin barangkali itu kalam yang mujmal yang bisa dilaksanakan kembali. Kalau di depan para pakar ilmu yang uqala tidak ada masalah ya, mereka paham. Antum ini ngomongnya menjela-menjela ini menunjukkan antum fisyad di amri, masih ragu-ragu ini belum mantap ini. Itu uqala ya. Jadi kalau ngomongnya amamal malak, amamal awam, atau yang kedua yamul fitan, itu bukan lagi orang-orang berakal yang mendengarkan ucapan kami itu. Orang-orang yang kecang yang jauh fitnah. Berarti dia begini, kalau begitu maka begini, maka ini pandangan sepihak. Yang lain mengatakan, oh nggak begitu, yang dimaukan itu begini. Yang seharusnya kalam antum itu yanfa'uhum, manfaat mereka semua, akhirnya menjadi kalimat yang memperserami suasana. Dari kami itu dikatakan kalamnya antum takdirnya kurang pas. Bukan antum mengatakan ini. Wah, belas. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa ta'ammal. Dan renungkanlah indal mudzakarah. Tadi indah at-takallum ya. Sekarang indal mudzakarah. Kamu cermati, kamu renungkan ketika kamu mudzakarah. Apa mudzakarah itu ya? Mengingat-ingat ilmu, pelajaran dengan orang lain. Itu mudzakarah. Kalau murojaah, mengulang kembali ilmunya. Mudzakarah itu satu sama lain saling menyebutkan faedah. Itu mudzakarah. Hendaknya pelan. Sebutkan fawaid nama saya ilmu A. Kamu yang ngomong. Begini, jangan singkat. Begini. Itu namanya mudzakarah. Yang lainnya mendengarkan. Paham ya? Gantian. Hendaknya Abu Sufyan. Sebutkan pada masalah ini, ngomong begini. Yang lainnya menyimak mendengarkan. Itu namanya mudzakarah. Kalau murojaah, satu mata pelajaran dikaji ulang oleh kalian. Itu namanya murojaah. Saya dalam Sufyan belajar bareng murojaah hiliyat talabul ilm, dibaca kembali. Ada yang baca. Di murojaah apakah betul maknanya, apakah betul terjemahannya, apakah betul pemahamannya sebagaimana disampaikan tadi oleh ustadznya. Oh betul. Sekarang kamu nggak paham, saya terangkan kembali. Saya nggak paham, kamu terangkan kembali. Itu namanya murojaah ya. Paham ya? Tapi kalau yang namanya mudzakarah nggak demikian. Bersama lain menyampaikan faedah. Itu mudzakarah. Saya pahami. Wa ta'ammal 'indal mudzakarah. Maka cermatilah, renungkanlah ketika memudzakarah. Kaifa takhtarul qalibal munasib lil ma'nal murad. Bagaimana kau memilih al-qalibul munasib? Ungkap lil ma'nal murad, untuk makna yang dikehendaki. Ini bersama dengan sebelumnya. Takdirnya itu harus pasti. Ketika mudzakarah, antum yang sudah bicara sekarang. Hendaknya karena Abdurrahman, faedah. Atau sebutkan faedah. Masalah apa? Faedah masalah apa kira-kira? Masalah arifku sekarang gitu ya, kata sih. Faedah masalah arifku. Bicara sih. Ketika antum mudzakarah tadi menyampaikan sesuatu masalah arifku, harus ta'ammul.
Harus disampaikan sebuah kalimat, sebuah bahasa yang pas untuk menerangkan makna yang dimaukan dengan arti tadi. Jadi nggak ngalur itu loh katanya orang sini. Nggak muter-muter sana kemari jadi orang bingung. Itu tepat. Arifku itu begini. Contohnya begini. Enak. Sehingga orang yang mendengarkannya barakallahu fikum gamblang, paham, mendapatkan faedah ilmiah dari mudzakarah. Ini nggak sembarang orang, itu menunjukkan kedalaman ilmunya dia. Bisa mengatur takbir bahasa dengan baik. Itu butuh ta'ammul dalam perkara takalum, dalam perkara mudzakarah itu merangkai kalimat-kalimat yang pas sesuai dengan makna yang diinginkan. Sudah paham ya? Allah taala. Wa ta'ammal 'inda su'al sa'il. Yang ketiga ya, Pak. Dan kamu ta'ammul dulu, cermati, renungkan ketika ada orang yang bertanya, su'al sa'il. Pertanyaan orang yang bertanya. Kaifa tatafahhamu su'ala 'ala wajhih? Bagaimana caranya engkau bisa memahami yang sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan wajahnya. Hatta la yahtamilu wajhain, supaya jangan sampai mengandung dua wajah. Wah. Ini muhim, penting untuk seorang mufti yang berfatwa, untuk seorang dai Allah yang menjawab pertanyaan dan misalnya. Tamam, dan tadi ada satu poin yang diingatkan oleh para ulama terkait dengan bab ini, ya kawan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala disebut dengan ghailatul fatwa. Ghailatul fatwa. Ghail. Kamu tahu yang namanya ghaul? Hah? Apa ghaul? Hantu. Hantu apa? Hantu gitu aja. Itu ada hantu. Hantu jangan terlalu banyak baca kisah-kisah rakyat. Dalam anak kecil terus senang hantu gitu ya, betul. Hantu apa ini? Hah? Apa? Yang keras. Pernikahan. Hah? Oh, penyihir. Penyihir dari kalangan jin. Itu namanya hantu. Enggak cocok ya. Tahu boleh? Kalau kata ghailatul fatwa, ghailah diambil dari kata-kata ghaul. Tamam? Al-ghaul itu ya, Bang. Itu dari kalangan jin. Nama jin yang biasa mengganggu atau menyesatkan arah para musafirin. Itu namanya ghaul. Kalau dulu sahabatnya di mana? Di padang pasir, gurun Sahara. Jika mereka menggunakan alamat, menggunakan patokan tertentu untuk mengetahui belok kanan, belok kiri, terus. Ghaul ini kerjaan dia memang begitu, menyesatkan para musafirin. Ya, orang yang lagi kosong pikirannya, nggak ada di ruang, nggak ada apa, kena ghaul. Yang tadinya tujuannya menuju ke arah mana? Nah pasir loh ini, misalkan menuju ke arah A, beloknya itu sampai ke arah Z, jauh sekali. Ada tahu. Dan itu bukan perkara mustahil ada di zaman sekarang ini, memang terjadi. Sekarang kan ada pelang-pelangnya gitu. Mana. Kalau sopirnya itu kena gaul, nggak sadar. Ya, mau menuju ke arah Yogyakarta, beloknya ke arah Semarang. Dari sini dari Surabaya menuju Jakarta itu jelas. Tiba-tiba belok dia, nggak ngerti, sadar mana ini? Dilihatin, kok banyak rawa-rawa begini, gimana ini? Hanya dia putar balik,
Dari tembusan besar ternyata Anda ada di Tanjung. Tanjung apa kalau Semarang itu? Tanjung Mas. Nah, Tanjung Mas. Loh, Semarang ini. Cara mau ke Jogja, tarik ke Semarang. Namanya tahu. Yang dimaukan dengan ghailatul fatwa ialah fatwa yang menyesatkan akibat pertanyaan sang penanya yang menyesatkan. Dalam ghailatul fatwa. Yang salah sekarang ini muftinya bertanya ini. Loh, apa? Yang pertama as-sa'il, sang penanya. Dia membuat pertanyaan yang sifatnya umum atau apa, atau yang menjebak begitu. Yang kedua yang salah muftinya, tidak perhatian terkait dengan fatwanya dia, tidak ada ta'ammul indal jawab atau tafahum soal. Akhirnya dia menyampaikan fatwanya terjebak dalam pertanyaan orang tadi. Akhirnya fatwanya bukan fatwa syariah, tapi fatwa mudillah yang menyesatkan. Dalam ghailatul fatwa. Intabihat. Harus betul-betul hati-hati dalam masalah ini. Maka caranya kata beliau at-ta'ammul inda su'alis sa'il. Yang pertama, antum harus ta'ammul, mencermati pertanyaan orang yang bertanya ini. Ini pertanyaannya nanti ke arah mana? Diketahui barakallahu fikum yang pertama dengan sang penanya. Sang penanya ini bagaimana latar belakangnya? Orang ini modelnya apa? Tipenya bagaimana? Yang kedua, lihat kondisi sekitar. Sekarang ini sedang ramai apa? Sedang ramai. Yang lagi panas masalah apa? Kemudian lihat dari kalangan masyarakat sekitar. Dan anda harus cermat, arahnya kemana? Umumnya barakallahu fikum soal yang semacam ini yang dita'ammul ini, pertanyaan-pertanyaan yang mujmalah. Paham ya? Pertanyaannya jelas, apa hukum makan daging babi? Itu yang harus kita ta'ammul lagi. Hukumnya haram. Mulai bicara, jangan-jangan yang nanya itu orang Cina yang suka makan babi, dia Kristen dan segala macamnya. Berarti kan kalau orang kasih kan tidak ada masalah. Kalau dia Muslim atau punya haram, enggak, sama-sama haram boleh. Ya macam ini wadah, tidak perlu kamu ta'ammul lagi, haram. Seringkalinya barakallahu itu ada soal, ada pertanyaan yang menggiring. Sudah lihat, menggiring. Atau bahasanya itu sangat umum, yang kalau antum sampaikan dengan jawabannya umum pula, kena kaumnya. Itu namanya pertanyaan menjebak. Maka kamu harus tafahum. Pertanyaan, pahami dulu. Larinya kemana? Kalau kamu sudah tahu larinya kemana pertanyaan ini, baru antum harus memberikan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat sesuai dengan arah pertanyaan tadi, sehingga tidak terkena atau terjatuh pada ghailatul fatwa. Misalnya, di antara upaya untuk tidak terkena ghailatul fatwa ialah at-tafsil, memberikan perincian dalam jawaban. Misalnya, perincian dalam jawaban. Ada gambaran? Bisa. Ada orang bertanya A. Anda tidak tahu larinya kemana pertanyaan tadi ini. Umum. Maka langsung kau bikin tafsir. Kami maksudkan itu ialah A, maka jawabannya begini. Kalau yang dimaukan ialah B, maka jawabannya begini. Kalau yang diinginkan ialah C, jawabannya begini. Itu namanya tafsir. Ini untuk menyelamatkan diri jebakan pertanyaan dan supaya jangan sampai jatuh pada ghailatul fatwa. Jadi tadi ada gambaran? Ya, kawan. Telah. Hadir. Jangan bingung ya, Pak. Tahu ini ya? Itu kalau pertanyaannya susah dicerna ya. Ini ada tadi apa ya? Itu namanya tafsir dengan cara semacam ini. Atau langsung sebutkan bahwa masalah ini memiliki sekian banyak keadaan. Nah, kan.
Ya kan kalau A begini, kalau B begini, kalau C begini. Cara yang kedua kamu terangkan dengan panjang. Hadil masalah lahu halal. Ini masalah punya banyak keadaan. Langsung. Keadaan yang pertama, begini. Maka jawabannya adalah begini. Jawabannya halak yang kedua begini, ketiga begini, keempat begini, kelima begini. Dirinci dengan jawabannya masing-masing. Hada barakallahu fikum upaya untuk selamat dari zahilatul fatwa. Kalau demikian jawabannya kamu, berarti tidak akan ada seorang pun yang bisa menjebak diri kamu dengan pertanyaan. Maka seorang ahli ilmu, para duat Allah dan para muftin harus betul-betul cermat dalam masalah ini. Prinsipnya jangan asal muni, tahu ya? Jangan asal bunyi. Saya tanya, saya bikin geger lagi, ribut lagi. Dikarenakan dia banyak persoalan. Dengan jawabannya jauh api dari panggang. Pertanyaannya larinya ke A, jawabannya larinya ke Z. Sa'id. Sekali lagi ini semuanya menunjukkan sikap ta'ati wa ta'ammul dan juga menunjukkan kedalaman ilmu seorang talib ilmu. Alhamdulillah, antum akan bisa merasakan yang semacam ini ketika antum sudah terjun dalam medan dakwah. Terjun dalam medan dakwah tidak dalam keadaan polos, tapi dalam keadaan sudah memiliki qawaid wa usul wa dhawabit bid'ah ila Allah dan cermat dalam dalam suasana terkondisi. Allahul musta'an. Ada kathir ya kawan. Allahul musta'an. Itu banyak. Contoh aja, tak kasih gampang lah ya. Poin yang ini panjang nih, nanti aja. Contoh aja misalnya, antum sedang diminta bicara tentang masalah mauqif ahlu sunnah terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Di awal kamu tani betul ngomongnya ini, amulnya luar biasa ya. Sampaikan masalah kaidah. Ya Allah, kasih. Nih begini kaidahnya begini. Antum jaga betul, jangan sampai nyebut-nyebut sama orang. Kalau gitu ya. Dikarenakan antum diminta bicara masalah itu di tengah-tengah masyarakat yang luar biasa fanatik dengan bid'ahnya ini. Nah, misalkan kaidah, bahaya bid'ah, bahaya mubtadi, ila akhir. Panjang. Sikapnya harus syiddah. Kalau dia apa? Ila akhir. Panjang ya. Itu kan berapi-api kalau ngomongnya. Tapi masalah kayak gini loyo ya nggak mengenai ya. Harus terang caranya supaya mereka tahu bagaimana bahayanya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada yang tanya, ada apinya sudah menyala begitu, ada yang tanya. Bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang Gus Dur? Itu. Menyala lagi berapi-api sedang mengisi kajian di tempatnya haula ini, langsung orang ini langsung kamunya keluar tanduknya ini. Begini lah tambah marah jadi kita bersyukur. Contoh. Jadi kurang ta'ammul. Orang yang muta'ammil cermat ketika membaca seperti itu. Lihat kondisi masyarakat sekitar. Kurang ta'ammul. Masyarakat ini di wilayah sini masyarakat yang fanatik dengan hal Rasul Allah. Orang ini di sini di masyarakat ini memiliki asba atau ashab yang banyak yang muta'assibin atau tidak. Dalam ta'ammul ya. Memang ketika antum bicara masalah ini, apakah mereka yattaqiun jalanik mengambil manfaat yang ucapan kamu atau tidak? Jika antum pandang, ini markasnya Gus Dur CS ini
Tidak mungkin untuk membicarakan dia. Walaupun kamu tahu bagaimana penyimpangan orang ini, misalkan ini. Lipat dari jawab. Dari jawab. Dari yang lain. Itu namanya seorang ta'amul. Tapi ketika itu pandang ini semuanya harus sunnah. Kalau betul itu. Di sini tidak ada yang namanya ashab hadar rasul yang mutasbin, orang punya ashab, orang punya nama, orang punya apa. Orang masyhur dengan syarnya dan sedekahnya. Bicara kan. Orang ini begini. Bukan semua poin dia yang parah-parah itu sedekah betul. Ada yang pas. Paham ya? Biasanya kalau ketika antum nggak jawab, taruh. Kalau saya kajian, yang tanya itu akan datang sama kamu. Itu biasanya. Saya penasaran. Kata saya diangkat sama Ustaz. Kok nggak dijawab? Dilempit sama dia. Penasaran. Ketika datang sama kamu, berdua sama kamu, ngobrol berdua sama kamu, itu maqam yang munasib. Tempat yang pas untuk terangkan kepada orang ini saja, bukan di forum umum. Berlani, itu namanya al-muta'awil sekarang. Itu termasuk hikmah dan dakwah ya Pak. Berdua begini, Pak tadi yang nanya, apa? Tidak mungkin forum. Kalau sekarang boleh, terangkan sama dia. Dia tuh begini. Kamu sama dia saja. Begini. Ya ada harus ta'ammul atau ta'anni. Itu namanya dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'izah hasanah. Bahasa lain dakwah bil tiwali. Allahul musta'an. Hendakum soal, ana meneruskan terakhir asyarat mutasabbut. Mau dia dalam memungkinkan. Tunggu sama yang lain. Masya Allah. Allah lebih. Ada pertanyaan yang bagus. Kasusnya sekarang ini adalah bagaimana kalau yang bertanya itu langsung berdiri ya Irwan. Berdiri. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Langsung di depan banyak orang ini. Allah. Bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang Gus Dur? Wah, para sahabat dengarkan. Kita berawal ya. Masya Allah. Gimana cara jawabnya? Abdul Qadir, bagaimana ya? Ketika antum yang ditanya seperti itu terus. Apa ya? Jawab. Kondisinya tidak mungkin bagi Anda ketika itu untuk nyebut nama orang ini. Forumnya terlalu umum. Berarti kan forumnya orang Ahlussunnah sih langsung aja nikah. Itu tidak mungkin Ahlussunnah yang biasa taklim itu lain masalah Gus apa. Biasanya orang-orang yang amin, orang yang umum yang awam banget saya masalah orangnya. Apa yang semisal dia. Usul gimana Pak Ustaz? Gimana Pak Ustaz? Jawab ya akhi. Ngerti? Gimana caranya tadi? Secara global. Gimana globalnya? Gus Dur itu kafir. Itu global ya. Kita aja deh. Itu kan global namanya, nggak rinci. Dan mengatakan dia pernah begini, dia pernah begini. Itu kan tafsir. Gus Dur itu mau kafir gitu. Ya. Kan global.
Loh, katanya global, sekarang perizian. Gimana perizian tadi? Gimana perizian? Contoh toh, ini enggak nanya contoh, nanya orang. Ini gimana? Tadi saya boleh katakan, Gus Dur itu mubtadi. Saya global, kan? Saya sudah. Insyaallah hari Syarif namanya ditunggu di depan pintu. Tunggu di depan pintu, teman. Nah, apa? Pendukung Gus Dur tunggu di luar. Ya, jawabannya. Benar. Nah, itu ya, Mas. Itu repotnya kalau tanya langsung. Nah, di sini kalau memang betul-betul mungkin bagi Anda untuk menyebut orang ini, dikarenakan keadaan yang umumnya masyarakat kan semacam itu, antum harus bisa memiliki takbir diplomatis. Kalau caranya saya, antum tanya sama saya kan? Kalau caranya saya, bukan saya yang menghukum itu. Kalau gayanya saya balik bertanya kepada sang penanya. Saya balik bertanya kepada sang penanya. Bukan balik bertanya, kalau menurut kamu siapa Gus Dur? Enggak begitu. Kalau dengan saya santai gitu, dibikin begitu. Saya mau tanya sama pokok penanya. Saya kan nanya kalau pokoknya begitu Pak. Sampai harus jawab tanyaan saya ini. Antum tanya dia tentang sekian banyak af'il dia, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, pikiran yang ngaco-ngaco dari situ. Bagaimana menurut Bapak kalau ada orang yang begini? Jawaban Pak. Enggak boleh itu Ustaz, haram. Bagaimana menurut Bapak kalau ada orang yang begini? Terus sekian banyak poin. Enggak boleh Ustaz. Itulah perbuatannya orang yang Bapak tanyakan. Kira-kira gimana pendapat Bapak tentang orang ini? Ya bukan saya jawab, saya jawab. Ya enggak gitu Ustaz ya, jawab Ustaz gitu. Rendah. Bapak yang menjawab. Saya sudah menerangkan sekian banyak poin tentang orang ini. Silakan jawab. Nah, itu pikir juga dia, ini enggak usah jawab lagi. Gitu. Oh gitu. Itu aman insyaallah. Karena kejadian Bang. Saya bukan membahas dalam masalah apa gitu. Nah kejadian itu. Waktu nangisi di Masjid Al-Quman itu zamannya saya nuruti. Sudah betul atau masalah apa kepalanya tidak paham ya. Nanya langsung orang tua ini. Tanya itu Pak. Oh boleh. Ketika itu samping saya sederhana, kan berdua gitu. Sederhana. Saya juga bingung ya apa. Nah dikatakan sama ada saya, akhirnya ada cerita di situ sama dia. Orangnya memang ya jangan saya yang jawab Ustaz. Ya antum aja yang jawab. Oh enggak harus jawab sama dia. Bukan boleh gini. Silakan bawa jawab. Ini terlalu keruh semua ya kalau itu. Sehingga tersampaikan ilmunya kepada mereka dengan tanpa kita yang harus mencari. Gimana Rahmat? Ada cara yang kedua? Untuk sementara ini silakan. Belum ditemukan cara yang kedua tadi. Mulai hari. Ada wabah insyaallah lebih hal antum cermati baik-baik dan ta'ammul dalam anak wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.